Kasus desainer kondang dengan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Priscilla Eva Lianita, sepertinya makin memanas saja. Jika selama ini Kanaya sudah mengumbar kasusnya dengan Eva, kini giliran Ketua HIPMI tersebut yang angkat bicara mengenai kasus hukumnya bersama Kanaya Tabita. Ditemui di sebuah hotel mewah di Bilangan Jakarta Selatan, maka seperti inilah penjelasan Eva mengenai jual belinya bersama Kanaya Tabita yang berujung pada jalur hukum. Saya minta print out dari Garuda sampai untuk benar-benar detail kapan sih sebenarnya saya balik ke Jakarta. Jadi sesuai dengan ini Garuda saya berangkat kembali tanggal 30 Januari. Saya tidak tahu barang tersebut, saya lupa, tidak ada juga yang konfirmasi tanda terima atau segala macam. Barang itu ada di rumah saya, tapi tanggal 2 saya berangkat ke Beijing. Kemudian saya kembali lagi itu sekitar tanggal 9 ya. Baru saya ketemu sama sekretaris saya sempat suruh sekretaris saya untuk, saya menerima harga pertama kali itu melalui email, 11 Februari. Jadi saya nggak tahu kapan dia ngirim barangnya, tapi saya menerima email bahwa 11 Februari, menyatakan bahwa tagihan saya 95 juta. Gitu. Saya merasa bahwa keberatan. Saya minta sekretaris saya untuk mengurus pengembalian. Kemudian saya berangkat kembali tanggal 14 Februari kembali ke Kalimantan. Karena tanggal 18-nya itu seingat saya melantik BPC HIPMI Kukar. Jadi saya buru-buru habis dari Beijing balik lagi ke sana. Selama proses itu sekretaris saya berusaha untuk mengembalikan barang, tapi tidak bisa ditemui yang bersangkutan karena tidak mau menerima barang tersebut. Orang rumahnya juga nggak boleh. Orang butiknya juga nggak boleh gitu. Katanya hanya bukan Naya yang bisa. Jadi handling komplainnya itu juga kenapa barang itu menjadi lama di kami karena tidak diterima. Itu SMS juga tidak dibalas ya. Baru tanggal 5 Maret bisa ditemui. Sekretaris saya balik lagi, Bu, nggak bisa dibalikin. Gitu. Saya email kembali. Saya bilang, Risa, tolong dikembalikan barang-barang yang saya inginkan ada di meja, yang di koper saya ditinggal aja karena saya mau. Saya jelasin di situ, terus baju les putih saya mau pakai rencana sebuah acara, terus saya minta ditambahin apalah gitu ya. Karena ini memang barang yang saya mau beli sesuai dengan invoice yang saya buatin. Bahkan kita yang buatin invoice, karena saya nggak pernah terima invoice, Mas. Gitu, tidak pernah. Kalau misalnya kita dikirimin invoice kan harusnya ada materai, ada pajak ya, PPN 10%. Ketidaksediaan Kanaya Tabita menerima balik barang-barangnya yang memang tidak mau dibeli Eva membuat barang dagangan Tabita jadi tertahan cukup lama di tangan Eva. Selain itu, invoice sebesar 95 juta yang dikirimkan Kanaya Tabita kepada Eva tanpa adanya PPN dan material dianggap Ketua HIPMI Kalimantan Timur ini cukup terasa aneh dan janggal. Dengan mengirimkan saya invoice hanya sebuah email tanpa pajak 95 juta. Desainer ini saya taat pajak nggak gitu loh. Lalu saya baca di Nova katanya ada invoice-nya juga ini tanpa pajak, tanpa materai, benar-benar sepihak gitu ya. Menurut saya ini merupakan upaya pemerasan karena 24 Juni bikin LP dulu. Lalu 9 Juli saya mau disomasi gitu. Berarti tidak ada itikat baik. Harusnya somasi dulu baru melakukan laporan. Hubungan antara penjual dan konsumen rupanya harus berakhir buruk dengan jalur hukum yang ditempuh keduanya saat ini. Bagi Eva, dirinya merasa cukup kecewa dengan langkah yang dilakukan Kanaya Tabita, di mana ia merasa sudah dibunuh karakternya dengan tudingan miring yang Kanaya ucapkan di media massa selama ini. Apalagi mengenai perhiasan mutiara yang dipermasalahkan Kanaya Tabita, di mana sebenarnya Eva hanya menunggu sertifikat atas perhiasan tersebut yang sampai saat ini belum juga diberikan Kanaya kepada dirinya. Dan menurut saya yang bersangkutan bukan penjual yang baik karena ingin membunuh karakter saya dulu, baru dia ingin melakukan
perdamaian gitu.